Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada di lahan tanaman cabai, di mana lahan tanaman cabai ini kita rawat sebaik mungkin. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mengklik video ini dan menonton channel kami. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai fenomena di mana tanaman cabai mengalami hal semacam ini, ya. Hal ini fenomena yang cukup luar biasa, ya. Ini pembelajaran bagi kami yang begitu berharga. Hingga saat ini pembelajaran mengenai tentang tanaman cabai ini begitu berharga sekali. Kawan-kawan bisa melihat ini adalah fenomena tanaman cabai di mana mengalami proses layu ya pada tanaman, pada daun yang beberapa bagian daun, ya. Bahkan ada yang rontok semacam ini kan. Rontok semacam ini. Nah, kalau kalian lihat ini adalah salah satu contoh hal yang harusnya kita hindari ya kawan-kawan. Harusnya kita hindari pada tanaman cabai, dimana ini adalah salah satu efek beberapa hari yang lalu kita memberikan pupuk dengan cara tabur. Ternyata pemupukan secara tabur itu membawa efek yang kurang bagus terhadap tanaman cabai yang kecil ya, yang kecil bukan yang besar. Kalau untuk tanaman cabai yang besar hingga saat ini tanamannya masih normal-normal saja, tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan. Akan tetapi untuk tanaman cabai yang kecil itu setelah kita berikan urea dengan cara ditabur, yang terjadi tanamannya beberapa bagian daunnya mengalami semacam ini ya, layu kayak gini ya kan kawan, layu kayak gini, dan pada akhirnya nantinya tanaman cabai ya, ini akan mengalami kerontokan pada tanaman ya. Ini efek penggunaan pupuk yang terlalu berlebih ya. Penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebih itu menjadikan tanaman cabai yang kita budidayakan ini mengalami namanya proses atau hal atau peristiwa yang disebut difusi. Sepengetahuan kami ya, kalau nanti semisal ada yang kurang tepat mohon dikoreksi kan kawan, karena di sini kami juga masih sama-sama belajar semacam itu. Nah, difusi ini adalah perubahan ya unsur kimia yang konsentrasinya dari yang rendah dari yang tinggi menuju yang rendah. Nah, pupuk kimia sendiri yang kita taburkan itu memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, konsentrasi tinggi ini kita berikan ke tanaman yang dimana tanamannya konsentrasi rendah. Ketika konsentrasi tinggi itu kita berikan ke tanaman ke konsentrasi yang rendah begitu cepat serta begitu berlebihan ya, menjadikan tanamannya kayak gini kan kawan ya, tanamannya gosong dan tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa menerima yang jumlahnya atau konsentrasinya yang begitu tinggi ya kan kawan, semacam itu. Sehingga yang terjadi mereka merontokkan daunnya karena ketidakkuatan tanaman terhadap konsentrasi yang begitu tinggi. Dan di sini ada contoh pula ya. Nah, ini yang sini hijau tapi yang sini kayak agak kebakar-kebakar gimana gitu kawan. Nah, itu menandakan tanaman cabainya tidak kuat dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Akan tetapi untuk tanaman cabai yang kayak gini kan ya, ya ini tetap hijau normal-normal saja ya kalau untuk tanaman yang besar. Dan alhamdulillah ini hanya beberapa tanaman ya yang tidak kuat, hanya beberapa tanaman yang kondisinya masih kecil kan kawan ya, semacam itu tidak kuat. Dan ini alhamdulillahnya tanaman cabainya pertumbuhannya sudah besar. Nah, dengan adanya hal semacam ini kan kawan,
Dengan adanya hal semacam ini, kawan-kawan, itu perlu menindaklanjuti respon tanaman yang merespon bentuknya semacam ini. Nah, tindak lanjut yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika kondisinya musim kemarau, kawan-kawan segera menyiramkan air ke area di mana pupuk tersebut disebar. Dengan penyiraman air semacam itu bisa mengurangi konsentrasi yang terjadi atau yang berada di tanah semacam itu, kawan-kawan, bisa mengurangi konsentrasinya sehingga tanaman tidak menyerap unsur kimia lagi, dan yang jelas nantinya tanaman itu bisa menyesuaikan dan kembali normal lagi. Itu yang kedua, yaitu kurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang sifatnya dispray, semisal penyempraian pupuk maupun penyempraian fungisida maupun insektisida. Nah, itu kan kawan, perlu dikurangi ya kan kawan, perlu dikurangi untuk sementara waktu. Nanti kalau kondisi tanamannya sudah mulai menghijau, sudah mulai normal kembali, nah itu nanti kan kawan baru bisa menspray kembali. Kalau semisal dispray lagi ya kan kondisi kayak gini, kita spray menggunakan menggunakan fungisida maupun pupuk dan lain sebagainya, yang ditakutkan nanti konsentrasinya tambah besar sehingga tanaman tidak bisa menerimanya, dan yang terjadi kayak gini kan kawan. Nah, itu tanaman yang terjangkit kayak gini sebaiknya jangan dispray dulu, dibiarin dulu hingga kondisinya normal. Nanti ketika kondisinya sudah normal, sudah tumbuh layaknya yang lainnya ya kan kawan, baru dispray kan kawan, semacam itu. Dan ini alhamdulillahnya tanaman yang kita budidayakan ya, alhamdulillahnya ini pada malam harinya itu hujan deras sehingga konsentrasi konsentrasi pupuknya tidak begitu signifikan ya pengaruhnya terhadap tanaman-tanaman cabai yang ada di lahan kami. Dan alhamdulillah sebagian besar tanamannya itu kondisinya normal-normal saja. Nah, yang jelas itu kan kawan, untuk solusi yang bisa kita berikan ketika kondisi tanaman semacam itu, yang jelas kurangi konsentrasinya, dan jangan sampai kita memberikan konsentrasi lebih kepada tanaman kita ya, semacam itu. Alangkah baiknya kalau kalian mencari amannya, untuk penggunaan pupuk urea bisa dicairkan dengan menggunakan 10 liter air dengan 1 genggam urea semacam itu kan kawan, sehingga nantinya tanaman bisa normal kembali dan bisa menyesuaikan. Kalau untuk yang kecil untuk saat ini belum bisa menyesuaikan. Ini adalah efeknya ya. Ini sebagai pembelajaran biar kami saja yang mengalaminya. Semoga kawan-kawan bisa mempelajarinya dan kawan-kawan tidak mengalami hal semacam ini. Oke, itu pembelajaran yang berharga dari kami. Jika ada informasi atau kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.